Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Lukman Arsila Prakasa dan Trisna Arumbus Pandari, jurusan Perbankan Syariah 6G Kewirausahaan, akan melakukan review jurnal internasional guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Analisa Laporan Keuangan Bank Syariah dengan dosen Ibu Meilana Widianingsih. Untuk judul jurnal yang pertama adalah A Turkish Perspective of Islamic Corporate Governance for a Sustainable Financial Performance, atau Perspektif Turki tentang Tata Kelola Perusahaan Islami untuk Kinerja Keuangan Berkelanjutan, yang dipublisher oleh International Journal of Business Marketing and Management dengan tahun terbit 2020, volume 5, halaman 32-41 dengan nomor ISSN 2456-4559, penulis Waqar Batsah dan Mehmet Bulut, yang direview oleh Lukman Arsila Prakasa pada tanggal 3 Juni 2021. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengevaluasi peran integrasi tata kelola perusahaan Islam terhadap keberlanjutan keseluruhan kinerja keuangan sebuah perusahaan. Lembaga-lembaga Islam memiliki Dewan Pengawas Syariah atau SSB yang bertugas sebagai pengawas utama, memastikan bahwa organisasi mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan untuk memandu kinerjanya. Kedua, untuk menguji apakah tata kelola perusahaan Islam berkontribusi terhadap kinerja keuangan yang berkelanjutan dari suatu perusahaan dengan menggunakan studi kasus entitas yang beroperasi di Turki. Ketiga, untuk menilai dampak keseluruhan dari tata kelola perusahaan Islam pada kinerja perusahaan dengan menggunakan studi kasus di Turki. Selanjutnya, metode penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif, diadopsi untuk studi yang membantu dalam pemahaman tentang isu-isu mendasar mengenai penerapan tata kelola perusahaan Islam di perusahaan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan yang berkelanjutan. Penelitian ini mengandalkan teknik penelitian kualitatif melalui pengiriman kuesioner kepada 50 CEO dan Dewan Direksi yang dipilih melalui snowball sampling. Yang selanjutnya, hasil penelitian. Hasilnya menunjukkan ada hubungan positif yang kuat antara ICG dan kinerja keuangan berkelanjutan organisasi di Turki. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tata kelola syariah dan kepemilikan manajerial memiliki peran moderat dalam kinerja organisasi karena kepercayaan yang ditawarkan kepada pemegang saham. Temuan ini akan memberikan peta jalan bagi perusahaan Islam dalam hal integrasi ICG dalam operasi dan untuk meningkatkan keberlanjutan kinerja keuangan. Sementara beberapa responden menunjukkan bahwa perusahaan menekankan pada integrasi ICG dalam operasi, yaitu sebesar 90%, yang menunjukkan tidak secara eksplisit mekanisme tata kelola perusahaan berdasarkan tata kelola perusahaan Islam, meskipun telah diinformasikan tentang ICG prinsip saat berusaha untuk melindungi dan menjaga keragaman dalam tenaga kerja dan lingkungan. Selain itu, 85% responden menunjukkan bahwa mengingat sebagian besar karyawan adalah Muslim dan mereka bekerja di negara yang mayoritas penduduknya Muslim, lingkungan kerja dan prinsip sosial secara keseluruhan memungkinkan mereka untuk menjadi proaktif, praktis, dan efisien dalam menyampaikan tugas, tujuan, dan mengamati prinsip-prinsip ICG. Lalu, kekurangan dari penelitian. Yang pertama adalah model tata kelola perusahaan Turki bersama dengan langkah-langkah pelaporan terkait sedang dalam tahap pengembangan. Sangatlah sedikit literatur tentang tata kelola perusahaan dan hampir tidak ada yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan Islam. Kelebihan penelitian.
Penelitian ini menggunakan negara Turki untuk melakukan investigasi mendalam karena Turki memiliki beberapa bisnis Islam tertinggi dan hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan ke lembaga bisnis Islam lainnya. Selain itu, sifat kompleksitas lingkungan, ekonomi, dan sosial yang diidentifikasi yang dihadapi oleh bisnis Islam di Turki menawarkan indikasi bahwa bisnis ini harus meningkatkan praktik keberlanjutan mereka dan selanjutnya mengadopsi indeks evaluasi keberlanjutan berbasis syariah. Studi ini menyiratkan bahwa manajemen dan praktisi akan memiliki platform yang dapat mereka gunakan dalam menjaga dan mempercepat intervensi bisnis berkelanjutan yang ditargetkan dan telah ditetapkan akan berfungsi untuk meningkatkan keberlanjutan kinerja keuangan mereka. Dengan demikian, kajian ini akan bermanfaat bagi para ahli sektor Islam global dalam hal perumusan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah studi dimulai dengan satu-satunya tujuan untuk menguji dampak tata kelola perusahaan Islam terhadap keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan menggunakan negara Turki sebagai studi kasus. Secara keseluruhan, model tata kelola perusahaan menghasilkan organisasi yang terlibat dalam praktek yang lebih berkelanjutan ketika SSB memiliki lebih banyak sarjana serta orang-orang di dewannya. Studi ini menyoroti fakta bahwa penerapan ICG dalam suatu organisasi cenderung meningkatkan kinerja keuangannya secara keseluruhan. Penelitian ini menilai tanggapan dari manajer dan anggota dewan direksi perusahaan di Turki, mengevaluasi pemahaman mereka tentang peran penerapan tata kelola perusahaan Islam dan kinerja keuangan berkelanjutan dari suatu perusahaan. Analisis tanggapan kuesioner mengungkapkan ada hubungan positif antara penerapan praktek berkelanjutan dan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan, indikasi bahwa manajemen serta kinerja pemangku kepentingan sangatlah penting. Untuk judul jurnal yang selanjutnya adalah Economic Growth and Financial Performance of Islamic Banks, a Camels Approach, atau pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan bank syariah dengan pendekatan Camels. Klabaser Islamic Economic Studies, tahun terbit 2020, volume 28 nomor 1, halaman 47-62. Untuk elektronik ISSN dengan nomor 2411-3395 dan print ISSN-nya dengan nomor 1319-1616. Penulis Muhammad Ayub Ledem dan Muhammad Makidis, yang direview oleh Trisna Arum Puspandari dengan tanggal review 3 Juni 2021. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui hubungan antara kinerja keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Malaysia, Indonesia, Brunei, Turki, dan Arab Saudi dalam kerangka model pertumbuhan endogen. 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara kinerja keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi menggunakan parameter Camels sebagai ukuran kinerja keuangan syariah dalam bingkai endogen dan model pertumbuhan. Dengan demikian, penyelidikan empiris dalam makalah ini akan mengisi literatur kesenjangan dengan mengatasi pengaruh kinerja keuangan syariah pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mendukung para akademisi, peneliti, dan pengambil keputusan yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi keuangan syariah di sektor perbankan. Lalu, selanjutnya metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sistem panel dinamis GMM untuk memperkirakan dampak kinerja keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan data triwulan. Parameter sistem Camels digunakan sebagai variabel kinerja keuangan syariah dan produk domestik bruto atau PDB sebagai proksi pertumbuhan ekonomi. Sampel berisi semua bank syariah yang bekerja di 5 negara mengenai metodologi. Penelitian ini mungkin diperluas untuk menyelidiki secara empiris hubungan antara kinerja keuangan Islam
dan pertumbuhan ekonomi atas model Z-score sebagai ukuran lain untuk kinerja keuangan syariah. Selanjutnya, hasil penelitian. Menurut penelitian ini, yang mengukur kinerja keuangan syariah dengan model Chamels, profitabilitas atau penghasilan keuangan syariah adalah nyata faktor penjelas yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dengan hanya mengadopsi profitabilitas sebagai ukuran kinerja keuangan syariah, penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara kinerja keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi secara umum yang sudah konsisten. Ketika hanya menggunakan profitabilitas sebagai ukuran untuk kinerja keuangan sektor perbankan syariah, hasilnya adalah positif hubungan antara kinerja keuangan sektor perbankan syariah dan perekonomian pertumbuhan. Hasil ini mengkonfirmasi konsep teori pertumbuhan endogen ketika profitabilitas bank syariah meningkat dan meningkatkan investasi dan persediaan modal yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Kekurangan penelitian ini adalah modal pertumbuhan endogen, yaitu kinerja keuangan Islam hanya berkontribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui profitabilitas. Kinerja keuangan syariah tidak memberikan kontribusi ekonomi pertumbuhan melalui faktor lain dari kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, dan kepekaan terhadap risiko pasar. Selanjutnya, kelebihan penelitian. Yang pertama, penelitian ini memberikan bukti penting untuk membuat kebijakan, regulator, otoritas terkait, dan mengambil keputusan di seluruh negara untuk meningkatkan faktor kinerja keuangan lainnya dari keuangan Islam atau modal kecukupan, kualitas aset, manajemen, likuiditas, dan kepekaan terhadap risiko pasar. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui saluran bank syariah di bidang keuangan pasar. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan syariah melalui profitabilitas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mengukur kinerja keuangan syariah dengan metode Chamels untuk mendapatkan hasil estimasi yang kuat dari hubungan antara keuangan kinerja syariah dan pertumbuhan ekonomi dalam bingkai pertumbuhan endogen model. Dengan menerapkan metode GMM, sistem satu langkah tunnel, penelitian ini menemukan bahwa hanya ROA signifikan secara statistik dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan syariah melalui profitabilitas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, kinerja keuangan syariah melalui kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, rasio-rasio tersebut, kinerja keuangan syariah masih belum mampu memberikan kontribusi yang positif untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, bank syariah harus merangsang faktor kinerja tersebut untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian dari penjelasan review jurnal internasional. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kritik dan saran kami tampung. Sekian dan terima kasih.